Film horor sci-fi klasik 1979 asing diiklankan dengan tagline yang menarik, "Di luar angkasa tidak ada yang bisa mendengarmu berteriak." Tapi, itu tidak mengatakan apa-apa tentang bersenandung. Instrumen pada pesawat ruang angkasa Voyager 1 NASA yang 10 tahun lalu keluar dari jangkauan terluar tata surya kita telah mendeteksi dengungan samar yang monoton. Apa yang menyebabkan dengungan kosmik ini? Voyager 1, salah satu dari 2 pesawat luar angkasa saudara NASA yang diluncurkan 45 tahun lalu dan sekarang menjadi objek buatan manusia yang paling jauh di luar angkasa, masih bekerja dan memperbesar hingga tak terbatas. Saat pesawat bekerja keras, ia telah lama melewati tepi tata surya melalui heliopause batas tata surya dengan ruang antar bintang ke medium antar bintang. Pada pertengahan Mei, sistem onboard Voyager 1 yang bertanggung jawab menjaga antena pemuatan tinggi mengarah ke bumi yang dikenal sebagai Sistem Kontrol Artikulasi dan Sikap atau ACS mulai mentransmisikan data yang membingungkan alih-alih laporan biasa tentang kesehatan dan status pesawat ruang angkasa. Dari sudut pandang kami, tampaknya pesawat ruang angkasa telah mengembangkan sesuatu seperti afasia versi elektronik, suatu kondisi yang mengakibatkan hilangnya kemampuan berbicara. Data tersebut mungkin muncul secara acak atau tidak mencerminkan keadaan yang mungkin terjadi di ACS, jelas NASA dalam sebuah pernyataan saat itu. Yang lebih membingungkan bagi para insinyur, Voyager 1 tampak dalam kondisi sempurna meskipun ada laporan tentang status pesawat luar angkasa yang aneh. Sinyal radio dari kapal tetap kuat dan stabil, yang berarti antena masih mengarah ke bumi dan tidak dalam konfigurasi apapun yang diklaim ACS untuk NASA dalam laporan tersebut. Demikian pula, sistem sains Voyager 1 terus mengumpulkan dan mengirimkan data seperti biasa, tanpa keistimewaan yang sama yang memengaruhi ACS. Dan, apapun yang salah dengan ACS, tidak menyebabkan kesalahan sistem perlindungan yang dirancang untuk menempatkan pesawat ruang angkasa dalam mode aman ketika ada kesalahan. Untungnya, para insinyur NASA mendiagnosis masalahnya. Dan dengan diagnosisnya, mereka bisa menggunakan obatnya. Ternyata ACS telah mulai mentransmisikan data telemetrinya melalui komputer onboard yang telah berhenti bekerja bertahun-tahun yang lalu. Shutdown komputer menghancurkan semua data. Yang harus dilakukan para insinyur NASA hanyalah mengirim perintah ke ACS untuk menggunakan komputer yang tepat untuk mengirim data ke rumah. Tantangan selanjutnya adalah mencari tahu apa yang menyebabkan ACS berpindah komputer. NASA mengatakan sistem itu mungkin telah menerima perintah yang salah dari komputer onboard lainnya. Meskipun mereka mengatakan itu bukan masalah utama bagi kesejahteraan Voyager 1 saat ini, pelaku sebenarnya perlu ditemukan dan diperbaiki untuk mencegah orang aneh di masa depan. Selama dekade terakhir, Voyager 1 telah menjelajahi ruang antar bintang di luar jangkauan medan magnet matahari kita. Medan tersebut telah menawarkan sedikit perlindungan bagi pesawat ruang angkasa dari sinar kosmik dan radiasi antar bintang lainnya, sama seperti medan magnet bumi yang menawarkan perlindungan dari partikel berenergi tinggi dan radiasi dari matahari. Sinar kosmik diketahui mengganggu elektronik di bumi. Ketika salah satu partikel energik berkecepatan tinggi itu mengenai chip komputer, mereka dapat menyebabkan kesalahan memori kecil yang bertambah seiring waktu dan masuk akal untuk mengharapkannya menjadi masalah bagi Voyager 1 komputer onboard juga. Misteri seperti ini biasa terjadi pada tahap misi Voyager ini, kata manajer proyek Voyager 1 dan 2, Suzanne Dot, dalam pernyataan tertanggal Mei. Pesawat ruang angkasa kedua berusia hampir 45 tahun, jauh melampaui apa yang telah diantisipasi oleh para perencana misi. Kami juga berada di ruang antar bintang, lingkungan dengan radiasi tinggi yang belum pernah diterbangkan oleh pesawat ruang angkasa sebelumnya. Dan perjalanan mereka sangat luar biasa. Setahun yang lalu, instrumen Voyager 1 mendeteksi dengungan konstan dengungan antar bintang yang disebabkan oleh getaran konstan sejumlah kecil gas yang ditemukan di ruang antar bintang yang hampir kosong. Ini pada dasarnya mewakili kebisingan latar belakang yang ada di bentangan luas antara sistem bintang. Pulsa ini,
yang disebut gelombang plasma persisten, diidentifikasi pada frekuensi radio dalam bandwidth sempit selama periode 3 tahun saat Voyager 1 melintasi ruang antar bintang. Gelombang plasma persisten yang baru saja kita temukan terlalu lemah untuk benar-benar didengar oleh telinga manusia. Jika kami dapat mendengarnya, itu akan terdengar seperti satu nada stabil, diputar terus-menerus tetapi sedikit berubah seiring waktu. Setelah berpuluh-puluh tahun mengunjungi planet besar Jupiter dan Saturnus, Voyager 1 kini memberikan wawasan tentang ruang antar bintang. Wilayah luas antara sistem bintang di galaksi bukanlah ruang hampa yang lengkap. Rebusan materi dan radiasi hadir dalam kepadatan rendah, kebanyakan gas disebut media antar bintang. Sekitar 15% materi yang terlihat di galaksi Bima Sakti kita terdiri dari gas antar bintang, debu, dan partikel energik seperti sinar kosmik. Sebagian besar medium antar bintang berada dalam keadaan trionisasi atau bermuatan listrik yang disebut plasma. Voyager 1 sebelumnya mendeteksi gangguan gas di ruang antar bintang yang dipicu oleh suar sesekali dari matahari kita. Studi tersebut malah mengungkapkan getaran stabil yang tidak terkait dengan aktivitas matahari yang bisa menjadi fitur konstan di ruang antar bintang. Dengungan ini memiliki frekuensi sekitar 3 kHz (KHZ). Mari bermain untukmu. Dengarkan suara menakutkan dari ruang antar bintang. Ketika osilasi plasma diubah menjadi sinyal audio, itu terdengar seperti nada yang bervariasi. Ini sedikit menakutkan, kata Profesor Astronomi Cornell University dan rekan penulis studi Jace Cordes. Setelah 44 tahun perjalanan, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia yang paling jauh di luar angkasa. Voyager 1 akan terus beroperasi tetapi pasokan listriknya kemungkinan akan habis dekade ini setelah 50 tahun beroperasi, kata Cordes. Ada desain konseptual yang dibuat untuk wahana masa depan yang tujuannya menjangkau lebih jauh dari pesawat ruang angkasa Voyager. Harapannya, pesawat ruang angkasa Voyager akan terus beroperasi selama mungkin di lingkungan keras ruang antar bintang. Dan siapa tahu, seseorang di suatu tempat di luar sana mungkin menemukannya dan menemukan di mana kita berada. Ini menakutkan dan mengasyikkan pada saat bersamaan.